merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Siap, Bro. Terima kasih atas atensinya pagi ini. Semoga selalu kuat. Ya. Selamat pagi. Kalau sudah silakan Anda Oke, saya minta tolong Mas Baskara untuk melapor Mas. Kita siap ya. Karena di depan sudah siap, Bro. Kelas nomor 2 siap mengikuti pembelajaran laporan terima. Oke, silakan. Belum memulai pembelajaran, belum kita bicara. Jawab lagi. Sudah selesai. Ya, cepat, gerak. Selamat pagi. Terima kasih Mas Baskara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya memulai KBN, terutama saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kepala sekolah kita Bu Bisnul Mas Nuwun untuk bisa bergabung di ruang belajar kita. Saya ulangi, bukan pertama kali kita selalu ada pihak kedua atau lebih untuk kita bersama-sama belajar. Harapannya dengan belajar, saya juga belajar, kalian belajar, nanti insya Allah dengan pengamatan khususnya dari Bu Bisnul, kita akan memperoleh masukan, khususnya saya. Oleh karena itu, terima kasih yang pertama kepada kalian yang telah menyiapkan kondisi kelas. Tetapi saya kurang nyaman dulu kalau di depannya masih kosongin. Tapi nggak apa-apa, sementara di situ dulu, karena mungkin Anda belum tahu saya di sebelah kanan atau kiri atau di depan saya, belum tahu. Maka ini kita biarkan dulu. Nanti pada masanya kita akan melaksanakan. Yang kedua, saya melihat ada beberapa tempat atau kursi Anda itu kosong. Melihat dari daftar jurnal kelas kalian ada beberapa, saya akan memperkuat saja. Ini bahwa Alfi, Cindy, Najwa, Jaluki, Marisa dan kita itu kegiatan Olimpiade. Betul. Karena itu ada 6 yang hari ini tidak bisa bergabung, tapi bukan menjadi bagian yang akan menghalangi kita KBM. Karena materi kita hari ini sangat senang sekali nanti kalau kita bisa bekerja sama, bisa nanti menambah wawasan dalam kegiatan KB 3.7
Dan yang paling utama bukan capaian tujuannya, tapi saya kepingin sekali Anda ini 90% lebih nantinya sampai 70 menit ke depan itu baterainya benar-benar full 100%. Jangan sampai nanti gara-gara puasa terus menjadi penyebab kita melupakan pertama kali ibadah kita, yaitu menuntut ilmu. BPUPKI sebelumnya PPKI kan BPUPKI. Causani ini cerdas saya dong. Gitu. Materi dulu, materi itu sudah kemarin. Oke, pertama Causani ini itu wakil. Kemudian diganti oleh BPUPKI, diganti oleh PPKI. Setelah PPKI diganti apa? KNI. KNI terus. KNIB terus. DPR lanjut. DPR lanjut. DPR. Nah, itu adalah wakil-wakil kita yang di parlemen. Tujuannya adalah sesuai dengan konsep dalam undang-undang dasar yang disusun oleh beliau-beliau. Mereka kan memiliki kedudukan yang imbang. Biasa dong DPR itu menjas eksekutif, ya kan? Pak Mahfud MD itu kan wakil eksekutif yang diberikan mandat oleh Pak Jokowi untuk menjawab dari undangan legislatif. Itu karena kasus dana yang melimpah tanpa sebab, mana ini? Dan itu semua beliau-beliau bekerja dasarnya dari mana? Ya dasarnya dari awalnya terbentuknya dasar negara dan undang-undang dasar. Nah itulah yang kita akan bahas hari ini. Yang kita bahas sehingga dasar itu berjalan terus sampai sekarang. Oke, termasuk adalah tadi ada sebutkan kita gagal menjadi tuan rumah usia 20. Sebenarnya enak banget. Talenta internasional sepak bola yang akan membuka talenta-talenta dalam negeri untuk bisa sama dengan beliau-beliau atau dengan karakternya usia 20 saat itu. Tapi gagal karena apa? Sebenarnya FIFA itu kan nggak boleh dimasuki oleh unsur-unsur politik. Nggak boleh karena ini mau panggung 2024. Mungkin ada yang menjadi start atau yang lain. Itulah konflik-konflik di negara kita. Mari anak-anakku, Anda yang calon-calon penerus pimpinan-pimpinan negara kita pada usia emas kita, yaitu 2045, insya Allah kalian yang menjadi pemimpin-pemimpin kami. Mungkin Anda yang bisa duduk di legislatif, mungkin Anda duduk di eksekutif, mungkin Anda duduk di yudikatif, mungkin Anda duduk di MKJ, mungkin Anda duduk di PK dan kawan-kawannya. Ayo ciptakan selaras pandang. NKRI itu harga mati. Jangan sampai nanti NKRI makin berkurang karena kekurangan teladan kita menjadi seorang pemimpin. Kanannya saya itu mulai Ahmad Rasidin, Dwi Nanda, Muhammad Rasya, Elvareta, Rahmadani, Ahmad Rasya, Gabriel, Nabik, Jessica, Muning, Baskara. Silakan berpindah ke sini. Kemudian kelompoknya konstitusi negara. Ini kelompok konstitusi negara. Ada Muhammadiyah, Benedik, Marisa, Nur Aisyah, Danendra, Muhammad Raina, Cindy, Naswa, Ahmad, Naura. Silakan yuk di sini. Ini kelompok konstitusi negara. Nah, ini kelompok kontra. Kelompok kontra. Farhan, Muhammad Hidayat, Irman, Talita, Alif Anggoro, Galang, Rabita, Laitesa, Muhammad Farel, Azjara. Ini kontra. Nah, oke. Ada yang belum bersama ya? Silakan dulu. Kursi depan tolong di sini. Nah, oke. Kelompok konstitusi negara. Ini kelompok kontra bagi Mas Hongge. Namanya ditulis. Nah, gitu. Biar kita lihat bukti sudah nih.
Anda karena calon-calon pemimpin. Berikutnya lagi, ini saya bagi semua pembicaraan kita. Halo, lima. Semua pembicaraan kita desain di sini. Semua pembicaraan kita desain di sini. Jadi saya tidak butuh tanda petik sementara ini catatan Anda. Yang saya butuhkan adalah konsekuensi Anda berbicara. Tidak perlu semuanya individu menulis. Ada yang mengamati, ada yang nanti menulis sesuatu yang bermanfaat. Oke. Itu tanggung jawab ilmiah saya ngambil data dari itu yang menurut saya, wah ini bagus nih untuk saya pakai sebagai konflik dalam integrasi bangsa. Itu baca, ada juga boleh saya terima kasih banget yang sudah menyiapkan buku paketnya. Saya kurang tahu buku paket ini ada materinya yang untuk dasar negara kita bentuknya karena perjuangan enggak. Nah ini karena buku ini referensi yang bukan dari saya sih sebenarnya. Tuh. Oh tapi semua ada deh. Ada di halaman 250. Halaman 250 dimulainya. Kalau nama referensi dari buku Al-Sari. Oh nanti itu dicatat untuk iya dari teman memberikan masukan. Masukan dari pro kontra. Pertanyaannya apa ditulis. Iya. Hanya gitu aja. Bukan ada perangkum dari situ ya. Bukan, tapi memberikan masukan. Berkibarlah bendera merah putih, ku sanjungkan dirimu dengan pasti, berlambangkan sebuah Pancasila, mengagungkan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kobaran semangat 45, kita pertahankan bendera merah putih. Keberanianmu hidupkan kami, kesucianmu mengindah. Sebenarnya perkenalkan diri, nama saya Baskara dari Wibawa, nomor absen 7. Saya perwakilan dari kelompok dasar negara. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang Pancasila 1 Juni. Jadi pada era reformasi PDIP itu selalu mengadakan upacara pada 1 Juni untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Tetapi ada banyak sekali pihak-pihak yang tidak terima dengan hal tersebut. Namun PDIP sendiri itu sangat berjuang untuk menjadikan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan PDIP sendiri itu memperjuangkan hal itu bukan tanpa sebab. Sebab yang diutarakan adalah Presiden Soekarno memberi nama Pancasila itu pada pidato 1 Juni. Jadi nama Pancasila itu lahir sendiri pada tanggal 1 Juni. Ada banyak sekali pihak-pihak yang tidak terima karena ada yang mengatakan Pancasila itu resmi pada tanggal 18 Agustus. Ada juga yang bilang dilahirkan pada 22 Juni 1945. Tetapi Presiden Soekarno sendiri mengungkapkan atau mengeluarkan nama Pancasila itu sendiri pada tanggal 1 Juni. Dan setelah beberapa lama PDIP itu berjuang untuk menjadikan 1 Juni sebagai hari Pancasila, akhirnya pada saat Taufik Kimas itu menjadi ketua MPR, dia itu berkirim surat kepada Presiden dan akhirnya di ACC lewat rumusan final.
Kepres nomor 18 tahun 2008. Dan Presiden juga mengumumkan bahwa penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut dong, untuk masuk semangat. Oke, berikut dong. Ayo semangat. Yuk, oke. Saya Ahmad Rasidin, absen 1. Saya setuju mengapa lahirnya Pancasila pada 1 Juni. Karena pada 18 Agustus itu sudah diterapkan sebagai hari konstitusi lewat Kepres nomor 18 tahun 2008. Dan pada 22 Juni 1945 juga menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan membuang anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluknya setelah kata ketuhanan dan menggantinya dengan kalimat yang Maha Esa. Maka dari itu ditetapkan menjadi 1 Juni. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikut lagi dong untuk Mas Masudi. Ada waktu 3 menit. Waktu 3 menit. Silakan. Dari kelompok. Kenapa Anda setuju 1 Juni 45? Absen 28 dari kelompok kontra. Jadi yang perlu saya tanyakan sendiri yaitu kan PDIP menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Lalu ada Soekarno menetapkan sama dengan PDIP 1 Juni 1945. Lalu ada pendapat lain yaitu 22 Juni 1945. Lalu ada pendapat lain lagi 18 Agustus 1945. Nah, jika tim dasar negara itu setuju bahwa Pancasila itu ditetapkan pada 1 Juni 1945, apakah Soekarno ini bekerjasama dengan PDIP? Mengapa kok tidak yang 22 Juni 1945? Ada lagi? Tunggu dulu ya. Ada lagi? Ada waktu 8 menit untuk menyanggah. Silakan. Mau izin menambahkan, saya dari Tramesti mau izin menambahkan. Jadi selain itu kami membantah ini karena pada 1 Juni itu belum sah. Kenapa? Karena ada sila pertama yang dirubah. Dan pada 18 Agustus itu baru dirubah. Bagaimana bisa disebut lahir jika hal itu masih dirubah gitu? Padahal itu kan belum sah. Oke, bebas lagi dong. Semangat. Masih ada waktu 6 menit untuk menyanggah lagi. Tolong hati-hati. Dicatat pertanyaannya. Silakan siapkan sanggahannya. Ada lagi? Yuk, dari kelompok kontra, silakan. Kelompok kontra, silakan. Ada referensinya, ada musyawarahnya, keputusannya bersama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah Soekarno itu bekerja sama dengan PDIP? Mohon izin, kelompok kontra dihormati Mas Baskaranya untuk mendengarkan jawabannya. Silakan Mas. Jadi menurut saya begini teman-teman dan Bapak Ibu Guru, tidak ada hubungannya Soekarno itu bekerja sama dengan PDIP. Karena apa? PDIP menetapkan 1 Juni atau berjuang pada tanggal 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila. Karena Soekarno sendiri mengeluarkan nama Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi di sini tidak ada unsur Soekarno, Bapak Soekarno ataupun PDIP itu saling bekerja sama. Itu jawaban yang pertama. Lima menit waktunya terus berjalan untuk menjawab pertanyaan kedua. Mengapa Pancasila itu ditetapkan 1 Juni padahal tanggal 18 Agustus masih ada perubahan? Karena pada 22 Juni itu sudah Pancasila dirumuskan ke dalam Piagam Jakarta dan 18 Agustus Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Dan pada di sini itu tidak ada Pancasila itu difikskan pada tanggal-tanggal itu. Terus sedangkan pada 1 Juni itu Soekarno itu mengenalkan kepada masyarakat Pancasila itu dan memberikan nama Pancasila juga pada tanggal 1 Juni itu. Maka
dilahirkan Pancasila pada tanggal 1 Juli 1945. Terima kasih. Oke, berikut dong. Kalau saya boleh memberikan penekanan, hanya kata Pancasila, penyebutan, bukan isi kalimatnya yang ditekankan. Aku melahirkan Sematara 27 Januari 2017. Aku. Tapi secara resmi setelah ada tanda tangannya RI 1. Berarti mulai Januari sampai Juni boleh berubah nggak semata nama ini? Isinya boleh nggak? Boleh. Semata namanya yes, kan namanya semata nama 27 Januari. Namanya sudah semata nama. Ya kan? Isinya mulai Januari sampai bulan Juni itu boleh berubah nggak? Isinya sebentar. Awalnya nggak ada kolam renang, terus ada kolam renang. Awalnya tidak ada ini, tambah ini, boleh nggak? Boleh. Isinya yang dikenalkan kan tandanya hanya belajar, berargumen. Nggak apa-apa kita belajar. Belajar, nggak apa-apa kita belajar. Nah, ayo silakan. Oh silakan Mas. Oke, mohon izin mengenai kelompok dasar negara, kelompok kontra untuk menghormati dari kelompok konstitusi yang akan berkonsultasi. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desa Gladi. Izinkan saya membaca tentang materi yang akan kami bahas, yaitu tentang amandemen UUD Republik Indonesia Suasana Kebangsaan yang Kondusif. Di sini terdapat suatu masalah tentang kehadiran DPR model baru atau PPR yang diberikan MPR sejak tahun 2014 yang selalu menuai pro kontra di masyarakat. Terdapat dua untuk masyarakat yang memiliki pendapat tentang DPR tersebut. Pertama, kelompok masyarakat yang setuju. Kelompok masyarakat setuju ini pembangunan nasional dengan berbagai akuntansi dan kepentingannya melatar belakangi mereka menganggap bahwa negara Indonesia yang sangat besar dan banyak penduduknya ini tidak bisa rencana pembangunan nasionalnya hanya diserahkan kepada basis visi dan program persoalan calon presiden atau capres yang ketika sang capres tersebut menang dalam pemilu presiden. Visi, misi, dan program capres tersebut dirubah menjadi rencana pembangunan jangka nasional selama 5 tahun ke depan. Alhasil setiap ganti presiden dan juga ganti kepala daerah, visi misi dan program pembangunan nasional dan daerah akan berganti pula program kebijakannya. Jadi pembangunan nasional dapat menimbulkan ketidakpastian arah pembangunan nasional, diskontinuitas pembangunan dan sering terjadi miskoordinasi antara konsep serta pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Sementara untuk masyarakat yang tidak setuju untuk bahwa konsep pembangunan nasional yang sudah ada yang sekarang berdasarkan UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dianggap cukup baik dan tidak perlu dirubah lagi melalui amandemen UUD. Kedekatan antara kedua kutub pemikiran dan sikap politik seperti itu terus berlanjut hingga saat ini. Tentu ada banyak hal yang harus terus didalami secara bijak dari pro dan kontra pendapat masyarakat tersebut. Tetapi suatu hal yang pasti bangsa Indonesia harus segera mencari solusi yang komprehensif dan bijak agar situasi pembangunan nasional tanpa arah dan tujuan yang pasti seperti ini tidak terus berlanjut. Pokok-pokok pikiran semula yang saat ini tengah dialami oleh MPR RI melalui Badan Pengajian Ketatanegaraan MPR RI dengan melibatkan komponen masyarakat dan program ini sejak tahun 2014 lalu hingga saat ini. Oke, berikut dong. Berikut semuanya. Oke, terima kasih. Masih ada waktu 6 menit. Silakan. Kalau ada yang mau menambahi, silakan Mas. Monggo Mas. Saya izin menambahkan. Jadi bangsa Indonesia nama anak absen 2. Silakan Mas. Jadi bangsa Indonesia dulu itu pernah beberapa kali melakukan perubahan konstitusi sejak awal kemerdekaan. Jadi dulu perubahan UUD tahun 1945 menjadi UUD RIS tahun 1949. Perubahannya lagi dengan UUD Tentara 1950 menjadi UUD tahun 1945 pada tahun 1999. Lalu ada perubahan UUD 1945 dilanjutkan lagi tahun 1999 sampai 2002 dan menghasilkan
UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, pada saat terjadinya perubahan UUD yang lalu, MPR merubah hampir semua pasal dalam UUD 1945 karena pada saat itu belum ada pasal 37 UUD NRI 1945 yang mengatur cara perubahan UUD secara rinci dan detail. Sehingga saat ini jika akan dilakukan perubahan UUD tidak bisa lagi secara serampangan dan bersifat meluas terhadap pasal-pasal. Jadi kita meyakini bahwa cara mengubah UUD MPR berbeda dengan cara membuat atau merevisi UUD undang-undang di DPR. Bukan hanya pada prosedur dan mekanisme pembentukan hukumnya saja, akan tetapi untuk mengubah UUD selain harus memenuhi syarat formil yang diatur, aturan dan turunannya, juga diperlukan persyaratan di situasi nasional bangsa Indonesia yang kondusif. Oke, terima kasih. Silakan kelompok kontra, banyak banget ini. Ada Pak As, ada Yudais, Mbak Irma, Mbak Tanita Ayu, Alif, Galang, Pradipta, Pak Cesa, ayo. Enggak apa-apa yuk, silakan. Kita berani. Silakan. Mau izin membantah, bagaimana jika perubahan amandemen pada pasal tersebut tidak disetujui oleh beberapa masyarakat atau bahkan sebagian besar dari masyarakat? Apakah itu akan tetap pada tujuan untuk mengubah negara ini menjadi lebih baik? Bagaimana kalau perubahan amandemen itu tidak disetujui oleh rakyat? Apakah tetap berubah atau perubahannya lebih baik? Ada lagi sanggahan? Kelompok kontra? Tolong bagian sekretarisnya atau bagian pencatat untuk mempersiapkan jawabannya teman-temannya juga. Silakan. Ayo. Ini asik loh, termasuk yang disoroti oleh Pak Mahfud MD itu kan masalah undang-undang juga. Muaranya Undang-Undang Dasar 45. Di dalam pengaturan hidup kita itu ada pecahan-pecahan dari undang-undang. Ada perpu itu termasuk undang-undang. Tapi tetap kacanya itu adalah UUD 45. Kacanya. Pembiasannya ada peraturan presiden, ada peraturan-peraturan yang lain. Untuk menerjemahkan isi dari amandemen. 5 menit. Silakan, masih ada waktu. Silakan. Ayo kelompok kontra. Apa? Coba analisis. Sebutkan nama. Izin nyangga, nama Farhana Kila, absen 12. Izin nyangga Pak. Jadi kan sebuah keputusan itu kan harus dengan atas persetujuan bersama ya Pak. Jadi demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi yang katanya semua itu ada di tangan rakyat. Ya. Jadi keputusan tertinggi ada di tangan rakyat. Sedangkan kalau misalnya hanya perwakilan rakyat yang membuat keputusan tersebut dan terdapat banyak tidak kesetujuan dari masyarakat yang lain, sudah seharusnya perwakilan rakyat tersebut memikirkan kembali kenapa harus diubah dan tidak hanya memikirkan perwakilan saja yang harus mengubah karena atas dasar ini itu, harusnya melihat rakyat-rakyat yang lain. Dan karena itu Indonesia disebut negara demokrasi, harus memenuhi kebutuhan mempunyai pedoman, yaitu kebutuhan bersama. Seperti itu. Oke, terima kasih. Yang disahkan oleh Agus itu berapa bagian di sini? Mungkin sampai bisa lebih.
ada berapa bagian? Satu, ada pembukaan. Kemudian yang bagian kedua, batang buku, bagian ketiga, empat itu apa? Nah, itu kan konstruktifnya Undang-Undang Dasar 45 yang digagas oleh tim 9. Undang-Undang Dasar 45 itu ternyata ada 4 dalam satu isinya, dalam satu bukunya itu. Satu pembukaan, dua batang buku, yang ketiga bagian dari Undang-Undang Dasar 45 itu ada 40. Ini sudah ditetapkan mulai 18 Agustus hasil dari tim 9 yang mereka bekerja tanggal 7 sampai tanggal 9 ini 4 bagian pembukaan. Oleh masyarakat apakah tidak dibantu diubahnya menjadi lebih baik. Jadi untuk perubahan undang-undang sendiri, undang-undang 45 itu hanya boleh diubah pada bagian batang tubuhnya, dan untuk pembukaan tidak boleh karena berisi sila-sila Pancasila. Dan jika banyak masyarakat yang tidak menyetujui amandemen, maka jika diubah maka akan menjadi kondisi negara yang tidak kondusif dan tidak akan maju. Oke, menurut dari kelompok konstitusi yaitu Mas Rehan, ya Mas Rehan kan? Oke. Hah? Oh Mas Dias ini ya? Oke, menurut Mas Dias itu yang nggak boleh diubah itu pembukaannya setelah 18 Agustus mulai alinea 1 sampai alinea 4. Tapi kalau yang bagian kedua batang tubuh, faktanya ada pasal 37, awalnya 36 karena kebutuhan. Kemudian tahun 1999 sampai 2019, 2021, 22, 4 kali. Ini yang rencana mau ada amandemen yang kelima. Rencananya ada mau komen kelima. Berarti yang kedua, 3, 4 boleh diubah. Asalkan aturan mainnya jelas, katanya begitu. Ya Mas? Oke. Kesimpulannya begitu. Yang tidak boleh diubah adalah pembukaan. Alinea 1 sampai alinea 4 itu nggak boleh diubah. Makanya saat ada upacara, ya dibaca terus. Mengingatkan nggak boleh itu diubah. Hukum pastinya di situ. Karena menyangkut dasar negara, menyangkut Pancasila, nggak boleh itu. Menyangkut proklamasi. Proklamasi itu sebagian kalimatnya di copy paste di dalam pembukaan. Perpu yang mengatur rumahnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Sehingga itulah yang terjadi. Oke, beri kelas lagi dong. Memang kelompoknya konstitusi karena kurang anggota sih. Biasanya anggotanya banyak yang melaksanakan olimpiade nggak apa-apa. Oke, lanjut. Sekarang waktunya dong untuk saya minta bantuan kelompoknya dasar negara. Masih ada undang-undang? Ada undang-undang? Gak ada. Oke, sekarang saya minta tolong direfleksi dong. Saya ingin banget itu tadi Mbak Irma dulu dong dari kelompok kontra. Tolong dibantu refleksi dong kegiatan kita hari ini. Review total. Karena kontra kan harus mendengar, memberikan tanggapan dari dua belah pihak, kemudian memberikan inisiatif. Ya, Mbak Irma, silakan. Silakan. Dengan belajar kita hari ini. Silakan. Jadi perjuangan. Boleh kalau kamu nggak ada. Kali ya. Gak apa-apa Mbak Irma. Saya bisa kayak Pak Farah aja, Pak. Hah? Saya masih tulis yang dari Oke, silakan. Perwakilan dari kontra, silakan. Silakan, gak apa-apa. Monggo, Mas. Silakan berdiri, Mas. Jadi untuk refleksi dari kegiatan kita hari ini yang ada 3 kelompok, yaitu kelompok dasar negara, kelompok konstitusi negara, dan dari kelompok kontra. Tadi sudah dijelaskan, tadi kita juga sempat berdebat dengan kelompok dasar negara mengenai lahirnya Pancasila 1 Juni atau 22 Juni atau 18 Agustus. Dan tadi juga sempat disimpulkan oleh Pak Ismail, kalau misalkan dari Baskara tadi, dari Udin menyatakan bahwa Pancasila
kata Pancasila lahir itu di tanggal 1 Juni, hanya kata Pancasila saja. Cuma yang kami pertanyakan itu berarti Pancasila apa ada 2 versi, karena kan terdapat perubahan juga. Jadi dari Pancasila juga lebih tepatnya dasar negara. Untuk tadi dari kelompok konstitusi negara sempat didebatkan apabila masyarakat tidak setuju, dan karena negara kita kan juga demokrasi, bukan hanya sekelompok kecil yang bisa memutuskan. Dari Ilyas tadi sudah jelaskan bahwa ada yang boleh diubah dan ada yang tidak boleh diubah. Yang dinyatakan oleh Ilyas tadi yang tidak boleh diubah hanya pada pembukaannya, dalam tubuhnya dapat diubah. Jadi dari sini kami sekarang juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana sejarahnya Pancasila ini lahir, tepatnya di tanggal berapa, terus bagaimana apabila ada hukum-hukum tertentu untuk penolakan pembuatan perubahan UUD. Jadi kesimpulannya itu saja dari kelompok kontra. Terima kasih. Waalaikumsalam. Menurut saya telah mewariskan kepada kita pondasi-pondasinya melalui adalah Pancasila, kemudian konstitusi negara, kemudian ada operasional yaitu TAP MPR, itu operasional kita yang kita harus laksanakan juga, dan yang terakhir adalah Perpu. Itulah aturan dasar kita bersama-sama untuk bernegara. Itu yang paling penting, sehingga memang peraturan itu dibuat bukan untuk dilanggar. Peraturan itu dibuat untuk menertibkan kita. Kalau masyarakat tidak tertib, maka itu masyarakat anomie, masyarakat tanpa aturan. Maka dibentuk, ada organisasi, ada OSIS, ada MPK, ada HOSINIT, ada resimen, ada PDS dan kawan-kawannya. Itu adalah organisasi yang dibentuk oleh kalian. Suarakan keinginan kalian melalui organisasi itu. Kalau tidak setuju dengan kebijakan sekolah misalnya, boleh suarakan melalui organisasi. Silakan organisasi menyampaikan kepada pimpinan untuk melakukan musyawarah mufakat. Maka akan muncul undang-undang baru yang mengatur kehidupan berasrama kita. Itu indahnya sebuah peraturan yang dibuat bersama-sama. Itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sekali lagi, itu yang kita bisa dapatkan. Sebelum kita akhiri pembelajaran, saya sekali lagi minta tolong kepada Mas Baskara untuk melaporkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih. Semua bahan boleh Anda miliki untuk referensi Anda untuk itu. Monggo Mas. Dari debat bersiap, Bro. Kelas IPA 5 telah melaksanakan materi laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Welcome. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Kita mulai. Berdoa selesai. Silakan di tempat. Rock. Mohon anak-anakku, masih saudara. Mohon anak-anakku, baik yang cowok.